Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tati Rahayu dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah sendiri memiliki dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga dan sebagai sarana investasi bagi investor. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu maisir atau kegiatan perjudian. Yang kedua garar, yaitu ketidakjelasan, dan yang ketiga adalah riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Nah, oleh karena itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Landasan hukum pasar modal syariah yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Dalam pasar modal syariah terdapat beberapa jenis surat berharga dalam efek syariah di pasar modal. Yang pertama yaitu saham syariah. Nah, saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun, tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Yang pertama, saham yang diterbitkan perusahaan secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Dan yang kedua, saham yang diterbitkan perusahaan tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK ataupun pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria, antara lain yang pertama kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi barang atau mendistribusikan serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau yang membahayakan. Nah, yang kedua, kriteria rasio keuangan yang terdiri atas rasio berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Selain itu, total rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Nah, selanjutnya ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, antara lain yaitu berupa aset berwujud, nilai manfaat atau aset berwujud jasa, aset dari proyek dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk diterbitkan dengan menggunakan berbagai pilihan akad, yaitu ijaroh atau sewa-nyewa, mudorobah dan musyarakah atau kerjasama, serta istisna dan salam atau jual beli dengan pemesanan. Nah, manfaat yang diperoleh dari investor sukuk sendiri dapat berupa imbal hasil dan capital gain. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi
Manajer investasi mengelola dana dari investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen saham syariah lainnya seperti deposito syariah dan walan syariah. Selain itu, reksadana syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di produk reksadana syariah sangat cocok bagi masyarakat yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena memiliki waktu yang cukup dan belum menguasai strategi investasi yang cukup memadai. Selanjutnya, terdapat beberapa jasa layanan di pasar modal syariah, antara lain yang pertama, layanan syariah berupa sistem online trading syariah atau biasa disebut SHOT. Nah, sistem ini memungkinkan investor untuk menjual dan memberi saham syariah secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua yaitu layanan kustodian syariah sebagai penyimpanan efek syariah. Dan yang ketiga yaitu pelayanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi di pasar modal syariah sangat mudah. Investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi biasa dilakukan secara manual maupun online. Investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit Investida. Investasi dapat dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, perlu diingat bahwa investasi pasar modal juga memiliki potensi risiko sehingga investor perlu memahami dan mengelola risiko tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.